Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability. Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati. Itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability. Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati. Itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat
PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-set untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-set untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual,
dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability. Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya. Tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati. Itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya kesulitan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap, Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu.
Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas
dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar.
udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu, kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya kesulitan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai.
Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the lead, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, yang dipilih Megawati untuk menggantikan Kiri, kata Rocky Gerung, Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya.
Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif,
maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3 sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi
perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan, semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka, rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih punya Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu
petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial
yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh.
Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas lain yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu, kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah, Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih punya Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar, udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini
kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3 sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-set untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-set untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada Bacapres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung.
Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan.
juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu
batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh.
Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan,
kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada Bacapres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar, udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada
publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya keputusan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum
seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena
kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar, udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya, survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu, kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya kesulitan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap, Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu, dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar, udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan
yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia,
Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya keputusan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap, Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar.
Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir
sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar, udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya, survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu, kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih punya Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu, dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Ya.
Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar, udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi
untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar, udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap ini Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu
petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik, itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah, Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability. Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati. Itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah
peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3 sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-set untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-set untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik,
Elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya keputusan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang.
Terima kasih sudah hadir berserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan,
mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh.
Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan,
kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar, udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada
publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih punya Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar, udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum
seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena
kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya, survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu, kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih punya Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu, dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan
yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia,
Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih punya Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar.
Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan,
untuk semuanya. Jangan sampai kita pedot oyot. Jangan sampai pedot oyot. Jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Ya.
Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas
darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar.
Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya, survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu, kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah, Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu, dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai.
Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada Bacapres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo.
Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya kesusahan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan,
dan tentu hadir bersama Mbak Puan, bersama kita semua, 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk
sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan, semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka, rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar.
Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital,
kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh.
Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu, kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya kesulitan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah, Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar, udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini
kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3 sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung.
Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan.
juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu
batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya keputusan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap, Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai
yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1 sampai 3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya.
Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar, udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu, kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin
saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya kesulitan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3 sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum seperti tadi kita dengarkan bersama. Tentu
bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-set untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-set untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Didaftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi.
Tetap apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih punya Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya,
telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3 sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo.
Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih punya Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua, 3 pilar partai. Baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya,
Jangan sampai kita pedot oyot. Jangan sampai pedot oyot. Jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu, kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu
yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar, udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi
untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu
petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih punya Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar, udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah
peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3 sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-set untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-set untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the lead, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada Bacapres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik,
Elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya keputusan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap, Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang.
Terima kasih sudah hadir berserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan,
mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh.
Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3 sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan,
kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the lead, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada
publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability. Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya. Tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati. Itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3 sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum
seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena
kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya, survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu, kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap, Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu, dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan
yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1 sampai 3 sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the lead, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia,
Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya keputusan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih mau pilih Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar.
Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini
akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile takeover, ngapain masih mau pilih Jokowi kan? Kesulitan lagi itu.
Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Ya. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan? Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar, udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas
dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar.
Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya, survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik, itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya keputusan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah, Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu, dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai.
Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the lead, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo.
Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan,
dan tentu hadir bersama Mbak Puan, bersama kita semua, 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3 sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the lead, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk
sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan, semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka, rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar.
Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital,
kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar, udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh.
Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu, kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah, Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap, Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu, dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar, udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini
kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3 sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-set untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-set untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung.
Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu, kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya kesulitan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap, Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu, dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan.
juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu
batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya keputusan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap, Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh.
Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi,
stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the lead, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar, udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada
publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability. Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati. Itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum
seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-set untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-set untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena
kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan
yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the lead, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia,
Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya kesulitan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap, Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar.
Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the lead, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini
akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Didaftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu.
Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Ya. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan? Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas
dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar.
Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya, survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu, kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah, Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih punya Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu, dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai.
Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3 sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the lead, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo.
Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih mau ikuti Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan,
dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the lead, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk
sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan, semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka, rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih mau pilih Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar.
udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital,
kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan, untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon Presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik, elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung. Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya, petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh.
Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu, kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya keputusan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah, Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap, Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu, dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar, udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati, itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini
kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3 sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-set untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-set untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the lead, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu gagasan. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri cemas dengan penilaian terhadap bakal calon presiden 2024 yang diusungnya, Ganjar Pranowo. Kecemasan tersebut berkaitan dengan cara orang nomor satu di Indonesia itu memperlakukan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Akademisi Rocky Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dipilih Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Ganjar ini peralatan baru dari Megawati, kata Rocky Gerung. Ganjar hanya mengganti Jokowi yang ditugaskan sebagai petugas partai, katanya. Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan untuk Ganjar akan habis-habisan, ternyata enggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis. Di daftar bahwa Ganjar enggak naik elektabilitasnya, itu membuat Megawati cemas, kata Rocky Gerung.
Kecemasan yang dilihat Rocky Gerung ada pada Megawati Soekarnoputri, disebut berimbas kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berupaya memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo. Karena itu Jokowi berupaya terus kasih semangat kepada Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar yang berupaya menunjukkan Jokowi masih pro dia, sehingga Ganjar selalu pamerkan dia dengan Jokowi, ujar Rocky. Karena kalkulasinya sekarang berat memang buat PDIP untuk mencapai target mereka hat-trick pemilu ya, dan pilpres kalau tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap, ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan apa namanya survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu nyampe kotak suara, orang lirik Ganjar, oh ini petugas partai ini, berarti akan berlaku sama nanti itu keadaannya. Jadi saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin wakil presiden saya. Itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portofolio anti Jokowi. Nah Ganjar kan antara anti Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja kan. Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro Jokowi, itu artinya Megawati menganggap Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile take over, ngapain masih puji-puji Jokowi kan? Kesulitan lagi itu. Jadi PDIP ada di dalam apa namanya itu dalam psikologi namanya delirium, kebingungan. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden kan. Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi kalaupun Ganjar, misalnya Jokowi bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability, Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya tuh. Kan tetap orang anggap nih Ganjar ini ya tidak lain adalah peralatan baru dari Megawati itu apa namanya petugas yang baru kan. Jadi mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan saya calon presiden loh. Iya, Ganjar bilang begitu, semua baliho bilang begitu. Tetapi psikologi publik menganggap ya Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati kan. Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan.
juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum, seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan